直してあげよっか。ただじゃ無理だけど、欲しいのがあるの。今回はお金じゃなくて。何が欲しい？ Begitu juga dengan Kenzo dan Tatsumi, yang mana kepala mereka bertiga dipisahkan dari tubuhnya oleh sosok makhluk yang misterius. Kerjasama apik antara Master Ma dan Hunter Cha berhasil mengalahkan seekor monster semut penjaga ratu yang cukup merepotkan. Selain karena kulit mereka yang sangat keras menurut Hunter Cha, para semut itu juga masih bisa hidup selama 10 menit meskipun kepalanya sudah dihancurkan. Sehingga Hunter Min mengingatkan para hunter yang lain agar jangan lupa memotong kaki dan tangan para monster semut itu. Dan berdasarkan dari pengamatan Pak Baik, para semut penjaga yang sudah mereka kalahkan itu sepertinya hanyalah semut penjaga generasi pertama. Sedangkan semut penjaga generasi kedua dan di atasnya sepertinya akan lebih merepotkan daripada mereka. Mendengar hal itu, Hunter Min langsung berinisiatif untuk memberikan buff kepada rekan-rekannya. Dengan buff yang dia berikan, Hunter Cha dan yang lainnya akan bisa mengalahkan para monster semut itu meskipun masing-masing dari mereka harus bertarung melawan 10 monster sekaligus. Dan meski dirinya adalah seorang healer, tetapi sebenarnya Hunter Min punya kekuatan tempur setara dengan Hunter rank A. Sehingga jika ada semut yang masih belum mati sempurna, dia masih bisa membantu untuk menghabisinya. Namun sebagai rekan tim yang baik, Pak Baik tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah komunikasi dengan tim C tiba-tiba terputus, Ipei Izawa dan Kei ditugaskan untuk mengecek kondisi mereka di lokasi. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu melihat rekan-rekannya sudah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kei yang memiliki hidung sangat sensitif kemudian langsung muntah-muntah karena mencium aroma yang sangat busuk sekali yang asalnya dari dalam hutan. Lalu dengan sihir esnya, dia mencoba untuk menyerang sosok misterius tersebut. Namun naasnya, Kei malah berakhir seperti rekan-rekannya di tim C. Di dalam sarang semut, meski butuh waktu yang sedikit lebih lama, sekelompok semut penjaga akhirnya berhasil dihabisi. Berkat buff yang Hunter Min berikan, Hunter Cha jadi bisa menghabisi semut 2 kali lipat lebih banyak dari Pak Baik. Setelah itu, Hunter Cha mencium aroma busuk yang dia yakin berasal dari sang ratu. Lalu dengan menggunakan mata hewan buasnya, Pak Baik mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut Pak Baik, posisi sang ratu dilindungi oleh 8 semut penjaga yang kekuatannya setara dengan Hunter rank S. Maka dari itu, semuanya berniat untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk yang satu ini. Termasuk Pak Baik yang sudah tidak ragu lagi untuk bertransformasi ke wujud monster hewan buasnya secara penuh. Setelah menyerahkan urusan para semut kepada Hunter Cha dan yang lainnya, Master Ma pergi sendirian untuk menahan sang ratu. Karena pertarungan sudah memasuki klimaks, jumlah penonton live di TV naik hingga 80%. Namun saat si kameramen akan merekam dari jarak yang lebih dekat seperti instruksi produsernya, Hunter Min langsung mencegahnya. Menyadari kekuatan Hunter Min lebih kuat dari dirinya, si kameramen akhirnya membatalkan niatnya itu. Dan semua orang yang menonton siaran tersebut terlihat mulai optimis kalau misi kali ini pasti akan berhasil. Setelah dikonfirmasi kalau semut penjaga sang ratu telah berhasil dikalahkan, kini para hunter tinggal bekerja sama untuk menghabisi sang ratu. Namun sesaat sebelum tewas, sang ratu semut mengeluarkan semacam teriakan panggilan yang membuat sinyal pengganggu dari Asosiasi Hunter Jepang langsung terputus. Akibatnya, para semut mulai bergerak kembali menuju sarang di mana sang ratu mereka berada saat ini. Lalu sesaat setelah Hunter Cha berhasil menghabisi sang ratu, Hunter Choi merasakan jaring apinya sudah rusak dan sesosok monster semut yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di sana. Kemunculan seekor monster semut humanoid di tempat sang ratu membuat semua Hunter S Korea merasa terintimidasi. Setelah memastikan kalau sang ratu benar-benar tewas, si monster semut langsung mengeluarkan aura kemarahannya. Dan Hunter Cha yang sudah kelelahan, tulang-tulangnya langsung dibikin hancur dengan satu pukulan mautnya. Setelah itu Master Ma yang masih terlihat shock langsung diamputasi tangan dan kakinya. Lalu Pak Baik dan Hunter Choi menjadi korban berikutnya. Hunter Lim juga langsung disikat habis setelah panas sihirnya gagal mengenai si monster. Namun berkat kemampuan healing dari Hunter Min, Hunter Ma bisa pulih kembali untuk bertarung melawan si semut. Hunter Min sendiri merasa posisinya sudah aman karena dia menggunakan skill kamuflase. Meski dirinya tidak bisa bergerak lagi setelah menggunakan skill tersebut, tetapi selama para hunter masih berada di dalam jangkauannya, dia akan bisa menyembuhkan mereka kembali. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Meski skill kamuflasenya masih aktif, si monster semut ternyata tetap bisa mendeteksi keberadaannya. Dan begitu lokasinya terdeteksi, tanpa ampun si monster semut langsung melubangi tubuh Hunter Min dengan satu tangannya. Setelah melubangi tubuh Hunter Min, si monster semut kemudian memakan kepalanya. Hal itu tentu saja membuat Pak Baik sangat marah. Dan tanpa pikir panjang langsung menerjang ke arah si monster semut. Meski sudah berubah ke mode hewan buasnya secara penuh, si monster semut bisa dengan mudah mencengkram leher Pak Baik bahkan hanya dengan satu tangannya saja. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah memakan mangsanya, si monster semut ternyata bisa langsung menyerap kekuatan dan pengetahuan dari mangsanya itu. Kini si monster semut bisa berbicara bahasa Korea, yang dimana setelah itu dia bertanya kepada Pak Baik, siapa raja mereka? Saat itulah, si monster semut tiba-tiba berpikir kalau rajanya pasti ada di luar sarang. Ternyata raja yang dimaksud oleh si semut adalah hunter terkuat yang ada di Pulau Jeju, di mana sosok yang terdeteksi oleh si semut yaitu Goto Ryuji. Lalu begitu si monster semut pergi mengincar Ryuji Goto, Pak Baik langsung berniat untuk membawa semuanya keluar dari sarang sebelum si monster kembali. Namun sayangnya, para monster semut yang berada di luar sarang sudah keburu masuk ke dalam sarang mereka lagi. Sementara itu, di tempat lain terlihat tim dari Ryuji Goto yang sedang menuju ke lokasi tim C dan D yang sebelumnya
hilang kontak dengan mereka. Tak lama berselang, seorang presiden asosiasi Jepang yang bernama Matsumoto telah menghubungi Ryuji Goto. Sesampainya Goto di lokasi tim D, mereka semua dibuat terkejut saat melihat apa yang terjadi pada rekan-rekan mereka. Goto pun melaporkan hal tersebut kepada markas pusat kalau rekan-rekannya di tim Charlie dan Delta telah tewas. Mendengar hal tersebut, Goto dan anggota tim lainnya yang masih tersisa diperintahkan untuk mundur. Namun saat mereka akan pergi dari sana, sesuatu yang bergerak dengan cepat menuju ke arah mereka. Goto pun berhasil menahan serangan tersebut, tapi tidak dengan Ishida yang terpenggal kepalanya. Melihat hal itu, Goto pun lalu memerintahkan Minoru untuk segera mundur, dan sementara ia akan bertarung sendiri melawan monster tersebut. Goto yang sudah bersiap menghadapi monster itu, langsung disambut oleh si semut dengan mengeluarkan pancaran energinya yang sangat mengerikan, sampai-sampai membuat sosok Ryuji Goto tak berdaya. Dan dalam sekejap, pedang Goto pun patah, diikuti dengan kepalanya yang terjatuh ke tanah. Sementara itu, di dalam sarang terlihat Hunter Choi yang berusaha menghalau kawanan semut yang sedang menyerang mereka. Karena semua Hunter sudah terluka parah, kini mereka hanya bisa berharap kepada Hunter Choi untuk menghalau kawanan semut itu. Tapi Hunter Choi tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena akan membakar habis semua oksigen yang ada di sana. Saat Pak Baik melihat beberapa semut berhasil lolos dari serangan Hunter Choi, ia merasa ini sudah berakhir. Namun tiba-tiba bayangan muncul dari kakinya dan sesosok prajurit hitam muncul menghadang para semut itu. Dan ternyata prajurit bayangan tersebut adalah milik Jinwo yang sengaja ditempelkan ke tubuh para Hunter yang S saat melatih tanding sebelumnya. Karena merasa ada yang janggal dengan kondisi para Hunter di dalam sarang, ia pun langsung menggunakan skillnya untuk bertukar tempat dengan salah satu bayangannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat pihak televisi yang mulai frustasi gara-gara kemunculan seekor semut yang langsung membantai semua Hunter S Korea. Akibat kejadian itu, siaran langsung di TV terpaksa mereka hentikan di tengah jalan. Namun kemunculan seseorang yang tiba-tiba membantu para Hunter memberinya harapan baru. Dengan mempertaruhkan segalanya, sang produser memutuskan untuk melanjutkan kembali siaran langsung mereka. Seseorang yang tiba-tiba muncul tersebut adalah Sung Jinwo, yang bisa tiba-tiba berada di lokasi setelah bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang ditempelkan di tubuh para Hunter yang S Korea. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, serta tentara bayangan yang ada di belakangnya, Jinwo menghabisi semua monster semut yang datang menyerang. Setelah itu, dia langsung mengekstrak jiwa para monster semut itu untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru. Di saat tentara bayangannya yang baru dan yang lama melawan para monster semut, Jinwo menghampiri para Hunter yang terluka dan memberi mereka ramuan pemulihan. Berkat ramuannya tersebut, semua Hunter kini pulih kembali, kecuali Hunter Cha yang sudah dalam kondisi koma. Di momen kritis itulah, si monster semut datang lagi untuk mencari raja yang sesungguhnya. Jinwo dan si monster semut akhirnya berhadapan secara langsung, di mana kesan pertama si semut langsung bilang kalau Jinwo memiliki aura yang sangat mengerikan. Dan diketahui 5 menit sebelum kejadian, siaran langsung ke Pulau Jeju tiba-tiba terputus. Beberapa saat kemudian, diberitakan kalau Hunter Min Yungu telah dikonfirmasi gugur, sementara nasib Hunter yang lainnya masih belum ada kejelasan. Namun siaran langsung tiba-tiba dilanjutkan kembali begitu Jinwo muncul di lokasi. Di sisi lain, setelah komunikasinya dengan Ryuji Goto tiba-tiba terputus, pihak asosiasi Hunter Jepang langsung panik. Apalagi setelahnya diketahui kalau para Hunter dari Korea ternyata masih hidup. Dan seseorang yang memiliki aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan bertarung melawan si monster yang bahkan Ryuji Goto saja tidak bisa menghadapinya. Sementara itu di rumah Jinwo, terlihat ibunya yang kebingungan saat TV di rumahnya tiba-tiba mati total. Jin Ah yang curiga dengan kelakuan kakaknya, kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung berteriak histeris begitu melihat Jinwo ada di dalam siaran langsung. Sementara di gedung asosiasi Hunter Korea, Pak Go terlihat sangat antusias begitu melihat Jinwo muncul di siaran langsung. Dan dalam jarak yang sangat dekat, si monster semut melayangkan satu serangan langsung ke arah Jinwo. Karena merasa serangannya berhasil tepat sasaran, si monster semut sempat menganggap Jinwo sama lemahnya dengan Hunter yang lainnya. Namun si semut langsung terkejut begitu melihat Jinwo masih belum bergeser sedikit pun dari posisinya. Jinwo sendiri, setelah menerima serangan tersebut, langsung menggunakan skill Dominator Touch-nya untuk memaksa si monster semut berlutut di hadapannya. Lalu menghajarnya dengan satu pukulan mautnya yang membuat si monster semut langsung terlempar sangat jauh. Si kameramen dan para Hunter yang lainnya langsung melongo melihatnya. Sementara Hunter Ma kembali menanyakan apakah Jinwo benar-benar seorang Hunter tipe mage atau bukan kepada Hunter Choi dan Pak Baek yang sama saja terlihat bingung harus menjawab apa. Setelah itu baku hantam antara Sung Jinwo versus si monster semut berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi yang membuat si kameramen nyaris pingsan hanya terpapar ledakan energi sihir yang keduanya pancarkan. Dalam adu pukulan itu sendiri, si monster semut yang mengalami retak di salah satu bagian kulit kepalanya terlihat mulai terintimidasi dengan kekuatan milik Jinwo. Menyadari kalau serangan Jinwo bisa membuat kulitnya retak, si semut mencoba strategi lain dengan menyerangnya menggunakan racun mematikan. Sempat merasa jumawa karena serangan racunnya berhasil mengenai tubuh Jinwo, si semut langsung syok begitu mengetahui tubuh Jinwo bisa menetralisir racun tersebut dengan cepat. Dengan status persepsinya yang sudah meningkat, Jinwo bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh si semut. Tapi Jinwo harus secepat mungkin menghabisinya agar bisa menolong Hunter Cha. Oleh karena terus-menerus terkena pukulan dari Jinwo, si semut ganti strategi lagi. Kali ini dia akan memaksimalkan kecepatannya yang dirasa lebih unggul.
Tapi lagi-lagi Jinwoo bisa menandinginya. Kali ini dengan pedang iblis baran yang ada di tangannya, Jinwoo terus-menerus menekan si semut yang menurutnya kekuatannya mungkin setara dengan sang raja iblis baran, atau mungkin malah lebih kuat. Saat itulah Jinwoo baru sadar kalau skill critical hitnya sudah naik level menjadi critical chain. Dengan skill barunya itu, Jinwoo benar-benar membuat si semut tak berkutik sama sekali. Karena sudah terdesak, si semut kemudian memanggil bala bantuan untuk mengeroyok Jinwoo. Tapi Jinwoo juga punya pasukan bayangan yang siap untuk menghadapinya. Satu persatu monster semut yang menyerang dibantai habis oleh pasukan bayangannya Jinwoo. Karena tidak memiliki banyak waktu, Jinwoo kemudian memerintahkan Tus untuk menggunakan skill apinya. Namun Jinwoo mewanti-wanti Tus, jika serangannya sampai mengenai para manusia, dia tidak akan pernah mensummonnya lagi. Dengan skill Hymn of Giant-nya, Tus berubah menjadi sosok raksasa dan kemudian membakar habis para semut di hadapannya. Para hunter terlihat sangat kaget melihat betapa kuatnya prajurit bayangan milik Jinwoo. Namun si monster semut lebih kaget lagi, karena selama ini dia selalu merasa sebagai yang terkuat, yang bisa terus bertambah kuat dengan menyerap kemampuan mangsanya. Dia bahkan sudah merasa menjadi sang monark. Tapi untuk pertama kalinya, insting binatangnya menyuruhnya untuk segera kabur. Lalu setelah menyembuhkan diri dengan kemampuan healing yang dia dapat setelah memangsa Huntermin, si semut langsung terbang secepat dan sejauh mungkin dari sana. Lalu dengan menggunakan skill Dominator Touch-nya, Jinwoo bisa dengan mudah menangkap jatuh si semut. Setelah si semut jatuh ke tanah, Jinwoo langsung menghabisinya dengan menggunakan skill Critical Chain-nya. Begitu si semut dikonfirmasi kalah, Jinwoo langsung mendapatkan kenaikan level lagi. Setelah si monster semut dikalahkan, Pak Baik langsung memberitahu Jinwoo kalau kondisi Hunter Cha semakin memburuk. Jinwoo pun berpikir dia harus segera menemukan seorang healer untuk menyembuhkannya. Namun dia belum bisa menggunakan skill pertukaran bayang lagi karena masa cooldown-nya masih belum selesai. Terlebih lagi, Jinwoo juga belum pernah membawa seseorang berpindah tempat bersamanya menggunakan skill tersebut. Jika Hunter Cha dibawa terbang dengan menaiki Kaisel, waktunya juga belum tentu cukup. Jinwoo yang sempat berpikir untuk mencari seorang healer dari tim Hunter Jepang yang mungkin masih hidup, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Setelah menyuruh si kameramen mematikan kameranya, Jinwoo langsung memerintahkan tentara bayangannya untuk mencari tubuh Hunter Min. Ternyata, Jinwoo bermaksud untuk membangkitkan jiwa Hunter Min untuk menyembuhkan Hunter Cha. Awalnya, jiwa Hunter Min seakan menolak untuk dibangkitkan. Namun setelah Jinwoo berkata ada nyawa seseorang yang perlu untuk diselamatkan, jiwa Huntermin bersedia untuk dibangkitkan. Pak Baik awalnya terlihat sangat marah, namun matanya langsung terbelalak begitu sadar kalau kekuatan asli Sung Jinwoo adalah kekuatan atas hak orang mati. Melihat jiwa Huntermin bangkit, Hunter Choi curiga Jinwoo bisa menggunakan kekuatan dari jiwa yang sudah dia bangkitkan. Dan ternyata tanpa diperintah terlebih dahulu, bayangan Huntermin langsung berjalan mendekati Hunter Cha lalu mengobatinya. Melihat hal itu, Jinwoo langsung mengerti betapa baiknya hatinya Huntermin semasa dia hidup. Si kameramen juga akhirnya paham kenapa dia disuruh mematikan kameranya, karena kemampuan membangkitkan orang mati memang lebih baik tidak diketahui oleh publik. Hunter Choi juga akhirnya sadar, Jinwoo akan terus bertambah kuat seiring bertambah kuatnya musuh-musuh yang dia hadapi. Karena Huntermin sudah terlanjur dibangkitkan, Pak Baik kemudian meminta Jinwoo agar jangan memaksanya untuk terus bertarung, karena sebenarnya Huntermin tidak menyukai kekerasan. Melihat ketulusan Pak Baik, Jinwoo kemudian memutuskan untuk membatalkan kebangkitan Huntermin setelah nyawa Hunter Cha dipastikan tertolong. Beberapa saat kemudian, helikopter jemputan mereka sudah datang. Jinwoo pun meminta para hunter untuk pergi terlebih dahulu, karena masih ada yang ingin dia lakukan. Lalu dengan menaiki Kaisel, Jinwoo menghabisi semua semut yang berterbangan untuk membukakan jalan bagi helikopter. Di sebuah kapal perang, Hoshino terlihat masih trauma karena melihat Goto Ryuji dibantai di depan matanya. Dia yakin misi kali ini pasti sudah gagal. Sebelum Sugimoto memberitahunya kalau pihak Korea sudah mengkonfirmasi misinya telah berhasil. Sementara itu di Pulau Jeju, saat Jinwoo mengecek inventorinya, dia baru sadar kalau ada Longsword Raja Iblis Baran yang belum pernah dia gunakan. Akhirnya dia menggunakannya untuk menghancurkan semua telur semut yang masih tersisa. Sementara itu di tempat lain, direktur dari Birokrat Manajemen Hunter Amerika terlihat sangat kagum melihat siaran ulang pertarungan Jinwoo. Seorang agen bernama Michael Kanner sengaja menunjukkan rekaman tersebut kepadanya karena dia yakin sang direktur pasti akan tertarik untuk merekrutnya. Dan salah satu senjata yang akan Amerika gunakan untuk merayu Jinwoo adalah informasi tentang ayahnya Jinwoo yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Di waktu yang sama, setelah membereskan semua telur semut, Jinwoo berjalan mendekati mayat si semut terkuat untuk membangkitkannya. Setelah berhasil dibangkitkan, kini Jinwoo memiliki seorang jenderal di dalam pasukan bayangannya.